Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Jumhur Hidayat dan Gus Nur yang kena COVID saat berada di Jeruji Besi, saya kira ini membuat kita semua sangat miris karena kita tahu bahwa keberadaan mereka di sana adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pemilik kekuasaan di negeri ini. Karena kan ceritanya mereka dianggap akan mengganggu stabilitas keamanan negeri ini, kan begitu, sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam penjara meskipun kasus hukumnya belum tuntas itu di pengadilan. Bahkan kabarnya berkasnya dikembalikan ke kepolisian oleh kejaksaan. Artinya ada persoalan di laporan hukumnya itu gitu. Kan mestinya juga nggak dipenjara gitu. Itu kan yang dipenjara itu sebelum diputuskan hukum tentu kalau dianggap akan melakukan percobaan melarikan diri. Ini kan tidak mungkin melarikan diri. Koruptor bukan gitu. Yang melarikan diri itu kan para koruptor yang sudah dapat keuntungan mengeruk harta kekayaan negeri ini, kemudian hasilnya diambil ke luar negeri, dipakai di luar negeri. Ini para pejuang demokrasi. Sayang sekali gitu ketika orang-orang yang ingin tegaknya demokrasi di negeri ini dengan cara-cara memberikan masukan dan kritikan justru malah diperlakukan dengan tidak adil, dan bahkan sekarang setelah dimasukkan ke sel bahkan kena COVID di sel. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Saya kira sampai detik ini Menko Polhukam belum bicara tentang hal ini. Menteri Hukum juga belum bicara ya. Padahal ini menjadi sebuah titik di mana kepercayaan publik terhadap jaminan pemerintah untuk menjaga keselamatan nyawa rakyatnya justru sedang dipertanyakan. Ketika Vietnam dipuji oleh dunia karena penanganan COVID-nya yang baik, Indonesia justru sibuk mengupayakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kenapa nggak meniru saja gitu? Kan hidup kita kan begitu. Ada yang baik kita contoh kan. Jadikan itu sebuah teladan, kemudian kita copy paste, bukan malah terus-terusan berdalih. Kita kan berbeda, struktur kita jelas berbeda. Kita harus punya cara sendiri. Iya, tapi itu efektif atau tidak? Ketika orang lain pun saling mengadopsi teknologi, kemudian mengembangkan teknologinya sendiri, kan ini itu kan negara lain, negara kita sih tidak begitu. Ini cara-cara yang terus-terusan mencari pembenaran, mencari kesalahan orang lain, mencari alasan-alasan. Inilah yang menghambat bangsa ini untuk maju. Jangankan para pengkritik kekuasaan, orang-orang yang berseteru di bawah saja, ada perseteruan horizontal, ini yang bertanggung jawab terhadap meredanya konflik situasi itu, ya jelas-jelas pemerintah. Kan ada yang bilang tuh dari kubu sebelah, wah ini buat orang-orang yang gak suka pemerintah tuh pasti aja selalu pemerintah yang salah. Soal ini pemerintah yang salah, hal ini yang salah pemerintah. Ya terus kalau bukan pemerintah, kita harus lemparkan tanggung jawab ini pada siapa? Pada PBB. Kan yang mengelola negeri ini itu kan pemerintah, Bung. Pemerintahlah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi, atas kekuasaan di negeri ini. Begitu. Terus harus sebaliknya. Yang salah rakyat yang nggak nurut, rakyat yang nggak patuh. Nah, kalaupun benar rakyat yang nggak nurut, rakyat yang nggak patuh, itu tetap salahnya pemerintah. Karena rakyat dididik oleh pemerintah, karena rakyat diajari oleh penguasa, kan begitu. Maka seruan Habib Rizik Syihab untuk kekuasaan segera melepaskan Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Gus Nur, para mahasiswa pelajar yang terkait demo kemarin, itu harus segera dibebaskan. Itu ya, mari kita mulai lagi dari sudut kebersamaan, duduk bersama menyamakan frame, persepsi, karena tidak ada kerjasama tanpa persepsi yang sama. Nah ini ada gejolak, ada perseteruan, ada konflik, ada perbedaan sudut pandang. Kemudian pemerintah bilang kita nggak ada masalah, buat apa rekonsiliasi, kita aman-aman saja. Nah ini kendaraan kita rusak, kalau kita nggak tahu rusaknya ada di mana,
itu kendaraan nggak bisa benar-benar, nggak bisa jalan, nggak mungkin benar lagi. Ya harus ada kesadaran dulu. Oh ini rusak, rusaknya bagian mana diperiksa. Oh ini udah jelas dalam kacamata rakyat jelata seperti kami saja, kami jelas bisa melihat ini ada perbedaan persepsi antara pemerintah dengan rakyat, antara pemerintah dengan pihak oposisi, antara rakyat dengan rakyat yang lain. Itu maka memang sunatullah. Di mana-mana juga pasti ada perbedaan. Suami istri aja pasti berbeda kok. Dan tinggal bagaimana kita menanggulanginya, bagaimana kita memanagenya, kan gitu. Nah sekarang kalau kita tidak mau mengakui, nggak ada persoalan di negeri ini. Negeri kita damai, negeri kita hebat, negeri kita baik-baik saja. Justru di titik yang sama kita sedang menunjukkan kebodohan kita. Kita sedang menunjukkan ketololan kita. Oh, sudah jelas-jelas bermasalah, merasa tidak bermasalah. Ini terlena kita. Dan kita terus dipoles, dibuai dengan sesuatu yang seolah-olah baik, seolah-olah benar, seolah-olah sempurna bahkan. Tapi apa yang terjadi? Realnya kan tidak begitu. Kalau negara baik-baik saja, maka penjemput HRS kemarin tidak akan berjubel seperti itu. Dijemput HRS kemarin hanya FPI saja. Tapi kemarin kita lihat, saya kira FPI cuma 10% dari kehadiran total keseluruhan massa, atau mungkin di bawah itu. Ini bukti bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. HRS sudah menyuarakan, ayo duduk bersama, mari kita diskusi tentang masa depan negeri ini. Itu aja kan sebetulnya sudah bikin kaget. Barangkali sebagian orang mengira bahwa Habib Rizik akan menegaskan perlawanan kerasnya terhadap pemerintah, akan melakukan aksi-aksi yang akan menggerogoti kekuasaan. Ternyata kan tidak, malah membuka diri, membuka ruang dialog. Tapi jangan lantas kemudian dimunculkan orang-orang untuk memperkeruh suasana, atau minimal dibiarkan ada pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dari situasi ini. Orang macam Nikita Mirzani ini kan salah satu riak gitu yang mestinya tidak terasa lah buat kita dalam perjuangan kita menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi kalau dibiarkan, ini juga akan mempengaruhi framing terhadap masyarakat kita. Ini kan yang jadi soalnya orang-orang yang di tengah, orang-orang yang abu-abu, orang-orang yang dasar keimanannya tidak terlalu kuat. Dan ada yang begitu bisa menggoyang itu. Oh iya ya, benar juga ya nih kita. Kan bahaya, repot kalau udah begitu. Jangan sampai rusak susu sebelanga karena Nikita setitik. Ya, diskusi tentang Nikita memang sebenarnya harus disudahi saja lah. Kan kita juga tahu itu bahwa berkali-kali dia juga keluar masuk pengadilan, laporan ini, laporan itu. Memang pekerjaannya memang untuk membuat kontroversi kan, nampaknya begitu ya. Kalau energi dihabiskan gitu untuk mengurusi seorang Nikita, ya sayanglah energi kita. Memang kita kembalikan fokus dan perhatian kita pada persoalan-persoalan yang jauh lebih besar. Bagaimana ini harus kita dorong Jumhur dan Gus Nur ini menjadi sebuah simbol dari ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat, terutama oleh rakyat yang ingin negerinya ini menjadi jauh lebih baik dengan cara mengkritisi, bukan yang asal bapak senang, bukan yang justru mengambil kesempatan dalam kesempitan, bukan orang-orang yang akan mengkorup dana COVID-19. Kita lihat kemarin, saya sendiri hampir tidak pernah melihat Rocky Gerung secara konsisten menunjukkan raut muka yang penuh kemarahan. Dan biasanya kalau di debat dia bisa meninggikan intonasinya, dia bisa menggunakan bahasa tubuhnya untuk mengcounter atau untuk menyerang lawan debatnya. Tapi kemarin tidak. Ketika Rocky Gerung bicara tentang Jumhur, secara psikologis saya bisa melihat itu, bagaimana raut kemarahan yang terpancar dari detik pertama sampai detik terakhir wawancara dengan Hersu Beno Arif itu saya kira sesuatu yang tidak biasa juga. Dan saya yakin kalau setelah begini akan ada sesuatu yang besar di belakang pemikiran Rocky Gerung. Jadi orang-orang yang ketakutan dengan
Islamfobia, Anda berarti tidak mencermati situasi dengan baik. Anda lihat itu yang mendukung HRS itu bukan hanya umat muslim, tapi juga umat-umat non-muslim. Aktivis non-muslim pun berdatangan ke Petamburan mendukung apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Karena pada dasarnya kebangkitan Islam itu adalah kebangkitan seluruh aspek. Umat lain lebih terjaga, keamanan dan kenyamanannya beribadah. Dalam perekonomian tidak ada diskriminasi, tapi dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, insya Allah itu jauh lebih baik. Pemberantasan korupsi ketika didekatkan pada pendekatan Islam, saya kira itu akan bisa membuat orang-orang yang berniat pun untuk mengurungkan nyalinya. Dan konsep-konsep Islam kan mengatur seluruh hal, seluruh aspek. Jadi saya kira saran buat pemerintah, ayolah mulai sekarang fokus pada solusi, bukan pada bagaimana membungkam lawan politik. Sebetulnya kan mau dianggap ada perseteruan atau tidak pun, seluruh elemen, seluruh orang-orang yang berpengaruh itu jelas adalah stakeholdernya negeri ini. Dan jelas para stakeholder itu harus diupayakan duduk bersama untuk memikirkan secara bersama. Dan setelah keputusannya muncul, maka orang-orang inilah yang akan menjadi corongnya pemerintah. Orang-orang inilah yang akan menjadi agen perubahan dari pemerintah sendiri. Tugas pemerintah akan jauh lebih ringan, tapi syaratnya mau membuka diri terhadap orang-orang yang berseberangan. Jangan malah dibungkam dengan berbagai cara yang tidak efektif.